Mangga menyerahkan waktu dan tempatnya pada Ustaz. Tafadhol Ustaz, mangga. Berapa menit? Untuk waktu kurang lebih dari jam 5.15 sampai jam 6. Nah, dari jam 6 nanti sampai jam setengah 7 untuk sesi tanya jawab Ustaz. Ya, baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh para aktivis dari Pemuda Istiqomah. Meskipun saya pribadi cukup kaget sebetulnya, kok ini masih bulan Rajab sudah menyambut Ramadan. Biasanya kan nanti ya kalau Syaban gitu udah menyambut Ramadan. Tapi memang Ramadan itu gampang-gampang susah ya. Disebut gampang sebetulnya susah. Disebut susah sebetulnya gampang juga gitu. Kenapa gampang? Ya karena masa kita udah tiap tahun ibadah Ramadan tapi masih belum bisa juga, aneh kan. Sederhananya anak kecil saja yang usia 5 tahun sudah pada bisa saum Ramadan. Masa kita semua yang sudah dewasa masih belum bisa saum Ramadan. Nah oleh karena itu karena hakikatnya susah ya. Harus persiapannya itu sepanjang tahun, setiap saat, setiap waktu. Kalau boleh disebutkan, dibandingkan dengan pendidikan yang namanya ibadah Ramadan itu, ini evaluasi tahunan. Cuma masalahnya nggak ada istilah tidak lulus di dunia, nggak diketahui rapotnya gitu. Maka dari itu sangat tergantung dari ibadah tahunan kita. Saya diminta secara khusus oleh panitia untuk menyoroti aspek keimanan. Ini tentu sangat penting karena hadis-hadis seputar Ramadan itu semuanya terkait dengan imanan wahtisaban. Ada 3 hadis pokok ya seputar Ramadan itu. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian yang ketiga, man shoma ramadhana imanan wahtisaban man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi selalu di 3 hadis itu Nabi SAW bersabda imanan wahtisaban. Yang pertama, siapa yang saum Ramadan imanan wahtisaban karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, man qama ramadhana, siapa yang qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu tarawih. Kemudian yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, siapa yang qiyam pada Lailatul Qadar. Karena memang qiyam Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar, qiyam Lailatul Qadar itu lebih spesifik lagi dan lebih luas lagi cakupan ibadahnya dan lebih berat lagi yang pasti ya.
Nah, kita soroti dulu yang pertama, ini yang pokok saum Ramadan. Apa yang dimaksud imanan ini untuk membedakan dari riyaan, ya. Orang yang saum Ramadannya hanya sebatas riya. Riyaan itu bisa dua modelnya, bisa model yang formalitas justru jelek ya di bawah. Bisa juga riyaan itu yang modelnya di atas. Sebagai contoh ya, ada orang yang saum Ramadan itu riyaan itu yang penting terlihat. Arti asal riya itu kan terlihat oleh keluarganya bahwa saya tukang saum, terlihat oleh tetangganya bahwa saya juga saum ya. Maka dari itu dia saumnya asal-asalan, yang penting saum, kelihatan oleh orang lain saya saum. Nah, model saum yang seperti ini bukan imanan ya. Kemudian yang kedua, ada orang yang riyaan itu modelnya di atas. Mohon maaf, mungkin public figure yang kita tahu kesehariannya tidak berjilbab ya, lekat dengan glamoritas, hedonisme. Tapi ketika Ramadan, nah dia mendadak menjadi lebih soleh. Nah ini yang saya tadi sebut lebih atas ya. Atau sebagaimana umum kita saksikan di masyarakat, kalau mereka masuk Ramadan pan ngadadak ya semakin soleh ya. Masjid jadi penuh meskipun itu di awalnya saja ya. Kemudian kajian-kajian jadi ramai ya. Budaya memberi takjil, budaya memberi sahur, pokoknya budaya sodakonya jadi tinggi. Tapi kalau itu semua hanya sebagai riyaan, ingin kelihatan oleh orang lain bahwa saya juga ini soleh, buka bersama dengan anak yatim, wah pokoknya para koruptor juga tidak pernah melewatkan agenda ini ya, seakan-akan nih sebagai ajang cuci dosanya. Nah, jadi yang biasanya rendah dengan riyaan itu dia wah terlihat serius gitu menyambut Ramadan ini. Ini pun tidak termasuk imanan wahtisaban. Jadi imanan itu harus betul-betul dasarnya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya saum ini disadari sebuah kesadaran saya hamba Allah yang wajib beribadah, yang wajib sami'an wa ta'na. Saya adalah seorang hamba Allah yang wajib memenuhi kebutuhan batin saya. Karena saya sudah diciptakan oleh Allah dengan dua unsur, unsur jasad dan unsur hati. Saya harus beribadah itu untuk memenuhi kebutuhan hati saya. Dan saum itu jelas salah satunya. Kemudian nanti yang kedua ihtisab. Ihtisab itu sudah jadi bahasa kita hisab ya, ada dewan hisab dan ru'yat, badan hisab dan ru'yat di Kemenag. Hisab itu kan menghitung. Jadi ihtisaban itu hitungan, tapi hitungannya hitungan yang positif, bukan hitungan yang riya ya. Kalau hitungan yang riya yang tadi, yang penting kelihatan. Kalau nggak kelihatan, jadinya dia saumnya kalau mudik saja ya. Kalau Sabtu Ahad pulang ke lemburnya dia saum. Kalau dia di Bandung, di Jakarta tidak saum. Kalau dia bekerja di Bekasi tidak saum. Itu hitungan yang jelek ya. Atau hitungan yang negatif kayak tadilah. Yang penting menaikkan popularitas, elektabilitas ya menjelang 2024 meski masih lama ya. Atau menjelang pilkada ya. Menjelang pilkada, wah ini yang penting menaikkan elektabilitas, popularitas. Itu hitungan juga, tapi hitungan yang negatif. Nah, ihtisaban itu hitungan yang positif, betul-betul dia menghitung dan ini boleh. Ya kita hitungan dengan Allah. Apakah saum Ramadan saya sudah
baik, berapa kira-kira nilainya? Apakah qiyam Ramadan saya sudah baik, berapa kira-kira nilainya? Kalau sekiranya kita menilai sendiri, dan kita kan punya hati nurani bisa menilai, ini masih jelek, terus tingkatkan. Nah maka dari itu sering diterjemahkan oleh para ulama di kita, ihtisaban itu mengharap ridho Allah. Ya. Bagi saya terjemah itu terlalu abstrak. Ya. Ihtisaban itu jadi dia hitungan dengan Allah. Dia betul-betul kira-kira Allah sudah puas enggak dengan saum saya. Apakah Allah sudah betul-betul menilai baik? Tidak pahala saum saya. Jadi betul-betul seperti siswa lah ya. Siswa yang hitungan, wah dia tidak akan acuh tak acuh, dia betul-betul akan serius belajarnya. Lihat teman-teman yang lain, wah sudah begitu dia lari terus. Ya, saya pengalaman atau kita semua pengalaman sebagai guru itu bisa memperhatikan kan, salah satu prestasi baik itu kalau si santri itu hitungan. Tapi kalau santrinya abai, cuek, meskipun pintar, ya banyak teman-teman saya yang pintar tapi dia cuek, nggak peduli, itu nggak ihtisab itu. Jadinya belajarnya seenaknya. Sebetulnya dia bisa hafal, tapi karena dia nggak ihtisab, jadinya malas menghafal. Biarinlah, yang penting naik gitu. Nah, ini orang-orang yang tadi terkaitnya dengan imanan. Dia motif untuk saum Ramadannya apa? Ini apakah iman atau riyaan? Nanti kesananya kalau imanan pasti ihtisaban, hitungan. Dan Nabi menyebut ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Ini juga yang sangat berat. Kenapa? Karena di hadis yang lain jelas Nabi bersabda, roghima anfu rajulin dakhala alaihi syahru ramadan falam yughfarlah. Sungguh arti asal roghima itu kalau bahasa Sunda mati kusruk irungna gitu ya. Jatuh ke tanah hidungnya. Maksudnya dia jatuh dengan wajah tersungkur ke tanah. Itu adalah kiasan dari hina, ya, hina kemudian rugi, celaka. Orang yang dia mengalami bulan Ramadan tapi ketika selesai Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Apa kriteria dosa tidak diampuni? Banyak di Al-Quran, diantaranya di surat Al-Anfal ya, halaman 3. Al-Anfal pertengahan lah, saya nggak menghafal nomor ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang jika kalian takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kalian furqan. Furqan itu kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian menghapus kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengkifarat ya semua kesalahan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Nah, di sini jelas jadi kriteria dari diampuni dosa itu adalah takwa. Jadi kalau beres Ramadan tidak bertakwa, maka berarti saum Ramadannya gagal. Dan tentu yang dimaksud takwa di sini bukan asalnya tidak takwa lalu takwa, bukan. Ya. Karena pada dasarnya kita sudah bertakwa. Kalau tidak bertakwa lalu takwa itu artinya asalnya kafir lalu masuk Islam. Itu mah tuh istrinya Sule ya, yang asalnya kafir lalu masuk Islam ya. Kalau asalnya takwa, maka yang dimaksud tattaqullah itu artinya bertambah. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kan bukan berarti kita sebelumnya enggak dapat hidayah lalu dengan baca Al-Fatihah jadi kemudian dapat hidayah, bukan. Kita sebetulnya sudah dapat hidayah. Ini yang dimaksudkan dalam ayat yang lain, walladzina tadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum ta'ata. Orang-orang yang ihtadau itu
dia sudah dapat hidayah, zadahum huda, maka Allah akan menambahkan kepada mereka hidayahnya, wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan. Nah itu. Jadi yang dimaksud takwa di sini kan sudah sebelumnya. Kalau kalian bertambah takwa, bertambah hidayah, Allah akan ampuni. Jadi kalau tidak bertambah takwa, tidak bertambah hidayah, itu yang tadi tidak akan diampuni. Itu yang tadi rugi, tikusruk, ya, tersungkur ke tanah wajahnya. Nah, di sini jadi pertaruhan kita lulus tidaknya saum Ramadan imanan wahtisaban, ya. Jadi kita harus betul-betul menyiapkan keimanan yang kuat ini. Kenapa? Ya. Kita bisa lihat saum Ramadan dalam perspektif yang sangat luas. Atau kita mulai dulu dari yang sederhananya saja. Saum Ramadan itu secara umum itu 2 amal. 1 saum perut dan saum syahwat. Yang kedua adalah saum hawa nafsu. Syahwat yang tadi pertama memang syahwat artinya hawa nafsu, yang saya maksud seks, ya. Jadi yang pertama saum perut, saum seks, saum fisik. Yang kedua saum batin, ya. Itu jelas ada di hadis kata Nabi SAW, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih, siapa yang tidak meninggalkan amal zur, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih, perkataan yang zur itu bohong, penuh kedustaan, baik itu kemunafikan atau jelas-jelas berbohong, termasuk mengatakan sesuatu hatinya sebetulnya enggak beriman, tuh qaulaz zur. Wal amala bih, atau amal-amal yang zur, yang menyimpang, termasuk yang bohong, ya. Termasuk yang tadi fisiknya dia saum tapi sebenarnya hatinya enggak pakai niat imanan wahtisaban. Maka Allah tidak butuh, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh amal dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi di sini jelas disebutkan saum itu meninggalkan makan dan minum. Yang kedua, saum itu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang bohong, ya. Ini kaitannya dengan hati. Atau di hadis yang lain kata Nabi SAW, banyak ya, asyamu junnatun, saum itu adalah tameng, ya. Kenapa tameng? Wa ana ajzi bihi, aku akan membalasnya langsung. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dihitung minimal 10 kali lipat. Kenapa? Taraka ta'amahu wa syahwatahu li, karena seorang hamba meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. Fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun sampai 2 kali. Kalau ada seseorang yang menghina, orang yang mengajak berdebat, bermusuhan, bahkan mengajak tarung, berkelahi, berperang, maka katakanlah aku sedang saum. Nah, di sini juga disebutkan tadi yang pertama meninggalkan makan, meninggalkan syahwat dalam pengertian seks karena Allah. Yang keduanya kemudian mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi ketika ada orang lain menghina, ngajak berkelahi, jangan dilayani, tahan diri. Nah, ini penahan diri itu pengendalian emosi, pengendalian hati. Yang pertama, ya, tentang mengendalikan makan. Kita soroti ada 3 ayat di Al-Quran
Kalau kita senang makan, ini makannya pakai senang. Kalau di YouTube apa tuh mukbang, nah itu orang kafir itu. Ya. Kalau orang senang wisata kuliner, itu akhlak kafir. Apa dalilnya? Di surat Al-Mursalat, surat sebelum An-Naba, ya, di ayat-ayat terakhir, 5 ayat sebelum akhir. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Silakan kalian makan, silakan kalian bersenang-senang karena kalian adalah orang-orang durhaka. Ini memadukan kulu wa tamatta'u. Jadi orang kafir itu senang-senang dan makan itu pekerjaannya. Makannya itu dengan senang-senang. Ingin selalu puas dalam makan. Ini orang kafir. Kemudian di surat Muhammad. Surat Muhammad halaman 2 kiri atas. Ya, ayatnya berapa tuh ya? Kurang lebih ayat berapa? Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan. Tuh, ya. Senang-senang makan, senang-senang makan. Seperti hewan. Kemudian yang ketiga di surat Al-Hijr, surat 15. Saya ambil dari belakang. Ayat 2. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lam. Biarkan saja mereka orang-orang kafir itu, mereka makan bersenang-senang dan terbuai oleh angan-angan. Jelas kan di 3 ayat ini? Akhlak makan dan senang-senang itu akhlak orang kafir. Jadi kalau orang Islam punya kesenangan makan, punya kesenangan jajan, itu berarti dia berakhlak kafir. Jadi makan mie bakso misalkan, yang tetangganya udah gak kepake, pengen yang porsi 50.000, yang 100.000. Kalau makan pengen yang wah pokoknya mah yang ngeunah we gitu. Orang-orang seperti itu berarti orang yang sudah melacurkan syahwatnya, syahwat makan. Jadi karena ya begitulah, karena terlalu standarnya tinggi, yang namanya syahwat itu begitu, nggak ada puasnya. Contoh sederhana, kita ingin punya penghasilan 5 juta, udah 5 juta puas? Enggak kan, terus ingin 6 juta, 7 juta, terus begitu, makan juga begitu. Kalau ingin enak, asalnya yang ini enak, sekarang sudah enggak enak, pingin yang lebih enak lagi. Ini udah bosan, pingin yang enak lagi, terus diagendakan tiap minggu itu yang namanya makan enak. Harus selalu jajan, ya. Harus selalu makan di luar, harus selalu mewah. Nah itu akhlak-akhlak orang kafir. Kalau orang Islam masih punya akhlak seperti itu, maka dia berarti akhlak kafir. Kemudian apa kira-kira standarnya? Standarnya sederhana. Nabi SAW bersabda minimal kita saum dalam 1 bulan 3 hari. Nah ini orang-orang yang dalam 1 bulan tidak mampu saum 3 hari, berarti ini akhlak makannya sudah parah. Akhlak makannya sudah parah. Berarti dia sudah seperti orang kafir. Kemudian patokan yang lain yang ketiga. Di hadis tentang salafus sholih, yang Nabi SAW bersabda khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian yang sesudahnya tabi'in, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Kemudian kata Nabi akan datang satu kaum yang mereka diamanahi tapi khianat. Mereka tidak diminta jadi saksi tapi ingin jadi saksi. Maksudnya mafia saksi. Wa yashhadun wa la yustasyadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yadhharu fihi musiman, dan tampak jelas di tengah-tengah mereka kegemukan, obesitas, ya.
para ulama sepakat Nabi SAW sebelum wafatnya juga gemuk. Ya, kan ada hadisnya Nabi, kata Aisyah, menjelang wafatnya sholat tahajudnya sambil duduk. Berdirinya kalau mau ruku berdiri, kemudian sujud. Nanti pas baca Al-Fatihah bangkit dari sujud duduk lagi. Kenapa? Falamma katsurolahmu, ketika banyak dagingnya, berarti Nabi juga gemuk. Yang dimaksud gemuk di hadis yang tadi yang beda dengan salafus sholih, kegemukan yang menyebabkan mereka tidak amanah, kegemukan yang menyebabkan mereka senang melanggar. Ini kegemukan karena nafsu, kegemukan karena makan, ya. Maka ini orang-orang yang kegemukan, ya. Kalau bahasa Sundanya apa, mapan, maju ke depan, ya. Saya sering menghisab lihat perut saja. Apakah perut kita mapan maju ke depan? Ya, karena makan tentu, bukan karena gen, ya. Mohon maaf, ya. Ibu saya juga gemuk tapi tidak ahli saum, itu memang karena gennya saja gemuk, ya. Tapi kalau ini dulunya kecil lalu gemuk karena kaya, biasa orang kaya banyak makan jadi gemuk, nah itu akhlak yang jauh berbeda dari salafus sholih karena makan. Terus juga ada hadis yang lain, ya. Yang keempat, kata Nabi ada di Bulughul Maram juga. Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnin. Tidak ada satu wadah pun yang jelek diisi penuh oleh anak Adam kecuali perut, min batnin. Kata Nabi SAW, cukup makan itu seukuran menegakkan punggung. Kalau tidak, fa'in lakana ma'alah fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga saja diisi perut, sepertiganya buat minum, sepertiganya buat bernapas. Artinya Nabi mengajarkan kita jangan makan sampai kenyang. Kalau makan sampai kenyang jelek. Salah satu jeleknya apa? Penyakit. Hari ini orang banyak sakit bukan kurang makan, kan? Tapi karena kelebihan makan. Nah itu. Jadi kalau diantara kita, mohon maaf, bukan artinya saya melaknat, menghina, bukan. Ini introspeksi saja. Kalau kita punya penyakit akibat makan, itu berarti kita belum takwa. Kita masih seperti orang kafir. Ada penyakit anu, itu semua karena makan yang terlalu banyak. Vertigo tianya budak morama, hari kolesterol mah jarang lah. Ada memang akibat kolesterol kan vertigo teh. Selidik kenapa nya meureun we gawena ngabaso wae. Ya dek teh vertigo kumaha gorengan wae, ya. Itu kan karena makan. Nah, itu jelek. Lalu jelek yang lainnya kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Ada di buku saya yang Islam Kafah jilid 3 bab saum, silakan dicek, ya. Kata Imam Syafi'i, kan saya sudah 16 tahun tidak kenyang makan. Jadi mungkin ketika muda saja dulu pernah kenyang makan. Kenapa saya tidak kenyang makan? Karena kenyang makan itu yuthkilul badan, memberatkan badan. Wa yudha'ifu 'anil ibadah, melemahkan saya dari ibadah, malas. Wa yajlibun naum, dan membuat kantuk, tidur lelap, lupa dari sholat malam, ya. Kemudian wa yudha'iful faton, wa yuzilul faton, menghilangkan kecerdasan, ya. Saya sering bilang ke santri-santri, kalau kamu menghafal Quran gak naik-naik, itu berarti kamu terlalu banyak makan. Cina Ustaz, apa kaitannya? Ya berarti nafsu kamu terlalu gede, nafsu syahwatnya gede, syahwat makan gede itu menghalangi hati yang bisa membuka Quran. Coba kita introspeksi. Bulan Ramadan kemarin nambah hafalan Qurannya berapa surat? Berapa juz? Harusnya 30 tahun saum Ramadan itu 30 juz. Ieu mah anger-anger keneh we didinya. Kenapa? Karena kita bulan Ramadan, ya, lain mengurangi makan malah menambah
makan. Mindahkeun hungkul kanu peuting. Saya sering tanya jamaah saya ibu-ibu, bapak-bapak, ai bulan Ramadan nambah resiko, ngurangan resiko, sok jawab. Kan nambah resiko. Harusnya mengurangi makan itu mengurangi resiko imang ada leuwih karena semua diadakan. Itu kesalahan kita dalam adab yang pertama. Ya. Ini butuh keimanan, kesadaran bahwa kita saum itu untuk takwa. Salah satu takwa mengurangi makan. Apalagi kalau kita kaitkan santri-santri yang malas sholat malam, saya bilang itu karena kamu banyak makan. Apa kaitannya? Di Al-Quran jelas. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, surat Al-Insan halaman terakhir. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Di waktu malam itu sujudlah, tasbihlah dengan lama, lailan tawila. Dan memang ini nanti kita bahasnya di mungkin minggu depan besok ya. Salat qiyam Ramadan itu harus lama. Saya bilang harus, tentu saja sunat ya. Kalau tidak lama itu bukan qiyam Ramadan ya. Itu berarti imannya jelek. Itu berarti dia enggak ihtisab. Nabi itu qiyam Ramadan pasti lama, enggak ada qiyam Ramadan sebentar. Kita malah hari ini imam taraweh panjang saeutik dicirian. Ya. Kalau tidak mampu lama, innaha ula yuhibbunal ajal, itu tuh mereka orang-orang yang terlalu mencintai dunia. Jelas kan? Apa kriteria mencintai dunia? Bisa dijawab dengan surat berikutnya Al-Mursalat. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Jadi kalau kita masih malas bangun sholat tahajud atau sholat tahajudnya sebentar, Nabi kan berikan patokan. Iqra'il Qur'an fi syahrin. Baca Al-Quran itu 1 bulan. 1 bulan itu 30, maka para ulama sahabat membagi-bagi jadi 30 juz. 1 malam 1 juz. One night 1 juz atau one day 1 juz. Bukan one day lah, one night. 1 malam 1 juz. Kalau kita belum mampu sholat malam 1 malam 1 juz, itu berarti karena kita banyak makan. Ini kan betul kalau Nabi mengatakan imanan wahtisaban. Ini kita saum itu mengurangi makan demi betul-betul meningkatkan ketakwaan ibadah atau malah menambah makan. Lalu yang kedua, seks. Saya kemarin ada yang curhat lah ya, bukan gibah, curhat. Ahli pengajian tapi aduh masalah seksnya ya. Sampai berbohong ke istri bahwa istrinya sudah tidak cukup lagi, dia harus poligami, tapi poligaminya bukan dengan cara yang benar. Tidak ada wali gitu. Tidak disetujui, perempuannya terpaksa. Ini kok ahli ngaji begini ya. Kan di Al-Quran jelas walladzina hum li furujihim hafidun. Ini mohon maaf, jangan sampai ini ayusisme ya, sabianisme itu menyebar ke jamaah kita ya. Jangan jadi dalih ya. Tuh cenah aktivis keagamaan, rohaniawan ya, artis religi juga begitu, yaitu karena nafsu yang begitu-begitu banyak kan. Harusnya kalau ngomong bertanggung jawab poligami yang sebagaimana Nabi lah, menikah normal transparan, bukan sembunyi-sembunyi pacaran atau kan rumah tangga yang begitu biasanya nggak lama. Itu berarti niatnya nafsu itu, bukan syariat. Kalau syariat menikahlah dengan terang-terang, nalinun nikah. Kalau memang cinta sama ini yang kedua, terangkanlah nikah, umumkanlah minimal. Kata para ulama 1 kampung tahu, kenapa sembunyi-sembunyi. Ini niatnya apa? Nafsu atau syariat? Apalagi nggak diridhoi oleh walinya, kakaknya, orang tuanya nggak tahu. Itu kan yang begitu-begitu ya, yang sekarang lagi rame ya,
artis kita, ya, tanda kutip kitanya, itu menunjukkan bahwa mengerem nafsunya ini masih kurang. Dan itu dari keimanan. Nah inilah saya kira lah sebagai pengantar, ini belum yang kedua nih ya, belum syahwat dunia, syahwat emosi ini belum kita bahas. Menunjukkan betapa pentingnya modal keimanan dan ihtisaban untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini. Persiapkanlah dengan kuat. Yang paling pokok saya saum hari ini mau serius, imanan wahtisaban, betul-betul minimal yang tadi dulu lah, betul-betul saya mengurangi makan, nafsu seks, dan itu dengan saum Ramadan yang akan kita hadapi. Sekian dulu mungkin Bapak Moderator dari saya takut terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan disambung dengan tanya jawab.